Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fazi dalam konten menjawab soal UAS. Untuk konten kali ini saya akan membahas mengenai analisa fikih terhadap pay letter. Berbagai platform pada saat ini menyediakan layanan pay letter. Apa itu pay letter dan bagaimana hukumnya dalam Islam? Mari kita bahas sama-sama dalam video ini. Definisi dan praktik lapangan dari pay letter adalah metode pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi yang menyediakan pay letter. Kemudian pengguna membayar tagihannya ke perusahaan di kemudian hari dengan batas waktu yang diberikan oleh perusahaan. Atau penjabarannya, fitur pay letter ini memberikan kesempatan kepada para konsumen yang tidak memiliki dana di masa saat ini untuk menikmati jasa dan layanan yang disediakan oleh perusahaan, baik untuk jasa layanan pembelian barang atau melakukan perjalanan ke suatu tempat. Kemudian untuk pembayaran dilakukan di akhir sesuai batas waktu yang diberikan oleh perusahaan, sehingga transaksi ini dapat dilakukan secara online. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian ini adalah hutang terhadap yang menyediakan talangan, dan hukum hutang pada dasarnya boleh di dalam Islam selama tidak mengandung riba. Baik, adapun agar pay letter ini dikatakan sesuai dengan syariah, maka harus didesain agar sesuai dengan rambu-rambu syariah sebagai berikut. Yang pertama, penerbit tidak memberikan fasilitas untuk transaksi yang bertentangan dengan syariah, yaitu jasa atau barang yang dijual oleh toko melalui fitur pay letter itu harus halal dan juga legal. Begitu pula tidak mendorong konsumen dengan cara menetapkan pagu maksimal pembelanjaan, dan pengguna fitur juga harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi tepat pada waktunya. Yang kedua, terhindar dari transaksi ribawi dan transaksi terlarang lainnya. Penerbit pay letter tidak diperbolehkan menjadi kreditor yang mendapatkan keuntungan berupa bunga atas pinjaman kepada pengguna atau konsumen, melainkan keuntungan yang akan diperoleh perusahaan adalah fee jasa atau margin jual beli dan bukan atas pinjaman atau quote. Misalnya, membeli barang berdasarkan pesanan dengan harga tertentu, kemudian dijual dengan harga lebih tinggi secara tidak tunai, atau membeli tiket berdasarkan pesanan konsumen dengan harga tertentu dan dijual secara tidak tunai dengan harga lebih tinggi, sehingga keuntungan penjual tersebut adalah margin yang halal dari transaksi tidak tunai. Kemudian yang ketiga, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dimana diantaranya harus mendapatkan penegasan kesesuaian syariah dari regulator serta otoritas fatwa di Indonesia atau DSN MUI, sehingga memberikan kenyamanan kepada konsumen karena telah mendapatkan legitimasi. Sebagaimana juga fatwa DSN MUI nomor 54 tahun 2006 tentang Syariah Court dan keputusan Lembaga Fikih OKI nomor 51 tahun 1990 yang memperkenankan atau memperbolehkan harga jual tidak tunai itu lebih tinggi daripada harga yang tunai. Adapun batasan dalam riba, landasan ini merujuk pada dalil berikut, yaitu setiap utang piutang yang memberikan manfaat kepada kreditor adalah riba jika dipersyaratkan. Misalnya, jika terdapat persyaratan denda atau penambahan biaya pada penggunaan dikarenakan telat membayar, maka hal itu haram atau tidak diperbolehkan dalam Islam. Sebagaimana fatwa Syekh Khalid Al-Munajid bahwa tetap tidak boleh mengikuti transaksi semacam itu walaupun pembeli bertekad untuk melunasi tepat waktu karena dua alasan. Ini sama saja menyetujui syarat riba. Bisa jadi ia tetap terjatuh dalam riba karena telat saat punya unsur, yaitu karena lupa, sakit, atau pergi safar. Denda dalam hutang termasuk dalam riba jahiliyah. Al-Mujahid berkata, dahulu orang-orang jahiliyah bila ada orang yang berhutang kepada seseorang dan telah jatuh tempo dan belum mampu melunasinya, ia berkata, engkau akan aku beri demikian dan demikian. Dengan syarat engkau menunda tagihanmu, maka pemberi piutang pun menunda tagihannya. Sekian pembahasan mengenai pay letter. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa saksikan video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.